revolusi mental kewirausahaan sudah banyak dijelentrehkan tadi. Yes. Yang pasti Anda banyak hal yang kemudian menginspirasi bahwa memang tamu-tamu saya yang sangat spesial ini punya wawasan yang luar biasa gitu ya, untuk kemudian bagaimana tahu potensi daerah, kemudian menggiatkan dan menggelorakan jiwa entrepreneurship-nya. Dengarnya tak keblebet ya, bro. Bener gue. Lagi iki aku iso ngomong kaya ngono lho. Gumun aku ya. Gue bar gawake swike lho. Oh iya. Loncat-loncat kaya kodok. Nah, termasuk juga membangun karakter. Ya. Yes, ini juga diperlukan ini. Orang-orang seperti Pak DR ini diperlukan di Pulau Dadi. Nah, ini dari tadi saya belum dengar suaranya ini. Nah, Kanjeng Tirto niki, monggo. Nah, potensi banyak di Purwodadi itu ya. Salah satunya ini yang jenengan bidangi ya, lembaga ngapunten, paguyuban pelestarian budaya, komunitas. Nah, ini potensi di sana kalau budaya apa saja begitu. Mungkin saya belum tahu kan. Matur nuwun. Jadi kalau melihat seni budaya di Kabupaten Grobogan mestinya banyak. Ya sudah ada yang sudah berjalan dan ada yang menekuni dan barangkali itu yang perlu kita tingkatkan untuk ke depan. Perlunya ada satu pengkondisian dan ya kita tuntun untuk bagaimana budaya kita itu yang kadang-kadang telah hilang. Itu akhirnya tetap kita lestarikan dan kita munculkan seperti budaya seperti di belakang kita. Pak Guru. Berarti seni buri kudu dikultuske, Mas. Ini saya cocok sekali. Bar niki dilaminating. Iya, cocok sekali dengan ada pas gitulah. Itu pun di Grobogan kan ada yang namanya tayub itu. Tayub yang intinya ya memang itu budaya sudah kayak tertinggal tapi itulah yang khas Grobogan. Ya, perlu ditinggalkan. Budaya-budaya lain ya di samping tayub mungkin reok itu juga ada di sana. Reok Purwodadi, ketoprak, wayang kulit yang sementara ya paling enggak bapak-bapak itu masuk suka. Yang akhirnya untuk saat sekarang anak muda tidak tahu wayang ya. Paling tidak itu ya kita lestarikan biar mengerti sejarah daripada perjalanan orang-orang tua yang pernah melahirkan anak-anak kita jadi tahu. Kemudian tempat-tempat yang kira-kira bisa kita upayakan untuk dikembangkan dan ditingkatkan agar itu pun akan mempengaruhi perkembangan ekonomi sekitar. Wisata-wisata juga banyak. Cuma memang kalau barangkali tadi Pak Adi bilang pemerintah nggak tahu mungkin Pak Adi kalau nanti jadi bupati sana barangkali itu yang akan memperhatikan. Itu yang akan memperhatikan. Jadi budaya tempat wisata juga akhirnya tempat-tempat religi itu cukup banyak. Jadi kan bisa tahu lah kayak Ki Ageng Tarub, Ki Ageng Selok, Ki Ageng Kitas Penduk. Ada malah Ki Ageng Tirto. Ki Ageng Selok, Ki Ageng Kitas Penduk itu yang menurunkan raja-raja itu dari Grobogan. Justru itulah kalau akhirnya ada perhatian dari pemerintah. Kedepannya akan semakin baik begitu ya itulah itu harapannya. Iya, banyak akhirnya yang berdatangan yang akhirnya intinya akan bisa menambah kegiatan di lingkungan dalam perekonomian lingkungan gitu. Baik, juga tempat-tempat wisata itu yang mestinya cukup banyak cukup besar yang nuansanya menurut kami ya belum diperhatikan. Jalan ke menuju lokasi wisata nanti tolong diperhatikan Pak D. Nah ini sebelah ini nih. Nah ini Pak D. Berhubung yang tadi dengan waktu cerita untuk ke depan. Mungkin disambung lain waktu. Itu sengaja dengan Mas Samuel nanti. Nah ini Pak DR. Dengan potensi yang ada, ibaratnya panjenengan itu pegang pistol, ya ini sebenarnya bisa jadi peluru. Sekaligus penutup, monggo. Closing. Jadi kita para masyarakat Kabupaten Grobogan, khususnya para pemuda-pemuda ini yang sudah lulus sekolah, kita berharap tergeraklah hatinya, termotivasi untuk melihat peta potensi yang ada di sekitarnya saja. Nah,
timbul dari itu dimulai dengan niat berwirausaha secara mantap. Diniati ibadah, ibadah mencari nafkah dan ibadah untuk membuat suatu kebahagiaan di sekitar. Ya, jadi seorang pengusaha yang baik kita harus taat lingkungan, kita harus tahu kebersamaan di antara masyarakat sekitar. Itu merupakan kunci-kunci daripada ketika kita memang sudah niat menjadi seorang wirausaha. Yes. Kemudian ke depan dukungan pemerintah itu juga kita harapkan sekali. Ya, kita harapkan pemerintah yang mampu memotivasi, memfasilitasi dan mendorong agar para wirausaha ini berada pada rel yang tepat. Ya, sehingga misalkan kita melihat tentang waralaba, maraknya waralaba. Ini akan mematikan juga potensi-potensi pedagang kecil. Nah, di sini pemerintah harus melakukan satu pembatasan-pembatasan. Jadi antara regulasi pemerintah, kemudian dunia usaha dan masyarakat ini harus segitiga sebagai triangle system di dalam reformasi mental kewirausahaan. Saling bersinergi begitu ya. Baik, terima kasih tamu-tamu saya yang spesial ini. Ada Mas Imam, Pak Tirto, kalian Pak D. Air. Ya, saya berharap nanti bisa bertemu lagi Pak suatu hari nanti. Amin, insyaallah. Dan tentu saja saya Indri Santoso bersama Mas Gempil. Rudi Gempil. Mohon maaf kalau ada salah kata. Produser acara Heidi. Woi, TATV masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa. Brother, ayo matur nuwun Mas Rono.